Babak 1936, Yang Chong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kakak senior Zhang Ji sebenarnya dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Jika saya tidak salah, serangan yang telah dilakukan oleh kakak senior Zhang Ji sebelumnya adalah kemampuan surgawi tipe pukulan tingkat tinggi, pukulan Cyclopean. Saya tidak percaya kakak senior Zhang Ji telah berhasil memahami dan menguasainya. Berdasarkan kekuatan kakak senior Zhang Ji saat ini, ketika dia melepaskan semua tekniknya dan melemparkan pukulan Cyclopean, kekuatannya tidak berbeda dari pembangkit tenaga tingkat menengah klasik Saiyan Stage biasa. Meski begitu, sepertinya dia tidak berhasil melukai kakak senior Duan Lingtian sama sekali. Dia tidak hanya tidak melukai kakak senior Duan Lingtian, tetapi kakak senior Zhang Ji terluka dan dikalahkan pada akhirnya. Murid-murid Black Turtle Sanctum sedang gempar. Pertarungan antara kemampuan surgawi Duan Lingtian, surga dunia lain, dan kemampuan surgawi Zhang Ji, pukulan Cyclopean, telah mengejutkan murid-murid Turtle Sanctum. Sebelum ini, mereka tidak menyadari bahwa mereka berdua telah menguasai kemampuan surgawi yang ofensif. Awalnya, mereka mengira Duan Lingtian memiliki peluang kecil untuk menang ketika mereka melihatnya menggunakan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Namun, ketika mereka melihat Zhang Ji juga menggunakan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, tidak satupun dari mereka berpikir Duan Lingtian akan bisa menang karena Zhang Ji jauh lebih kuat dari Duan Lingtian. Ditambah dengan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, dia pasti akan mengalahkan Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian juga menggunakan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Awalnya, hal-hal berlangsung seperti yang mereka bayangkan. Energi Zhang Ji berhasil menghancurkan energi Duan Lingtian dan menyapu ke arah Duan Lingtian. Pada saat mereka mengira Duan Lingtian akan dikirim terbang dan dikalahkan, pemandangan mengejutkan terbentang di depan mata mereka. Pusaran air yang mengerikan tiba-tiba muncul di sekitar Duan Lingtian. Itu tidak lain adalah kemampuan surgawi tipe bantuan yang telah dia berikan sebelumnya. Ketika pusaran air muncul, itu menyerap energi yang telah dilepaskan Zhang Ji. Setelah itu, Duan Lingtian mendorong telapak tangannya keluar dan melepaskan energinya dan energi yang dia serap dari Zhang Ji. Campuran keduanya menghasilkan energi yang sangat menakutkan. Meskipun Zhang Ji bertahan dengan sekuat tenaga, dia masih terluka parah. Dia mungkin tidak mati atau lumpuh, tetapi dilihat dari luka-lukanya, dia tidak akan bisa berdiri tanpa istirahat selama setengah hari. Apa sebenarnya kemampuan surgawi tipe bantuan yang dikuasai oleh kakak senior Duan Lingtian? Selain mampu menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya untuk memperkuat kekuatannya sendiri dalam waktu singkat, bahkan bisa menyerap energi lawannya. Itu terlalu menakutkan. Berdasarkan apa yang telah kita lihat, bahkan kemampuan surgawi tipe bantuan yang paling berharga di Azure Dragon Sanctum jauh dari sebanding dengan kemampuan surgawi kakak senior Duan Lingtian. Menurut pendapat saya, bahkan kemampuan surgawi tipe bantuan terkuat di Sekte Pemujaan Api mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan surgawi kakak senior Duan Lingtian, apalagi kemampuan surgawi tipe bantuan Azure Dragon Sanctum yang paling berharga. Murid-murid Black Turtle Sanctum mendiskusikan kemampuan surgawi Duan Lingtian dan bagaimana itu mengubah gelombang pertempuran pada saat kritis, menghasilkan kemenangannya. Tanpa itu, dia akan dikalahkan. Secara alami, kemampuan surgawi tingkat tinggi Duan Lingtian menjadi fokus diskusi mereka. Saya belum pernah mendengar tentang kemampuan surgawi tipe bantuan yang telah dilemparkan oleh kakak senior Duan Lingtian sebelumnya. Aku juga tidak. Ini benar-benar kemampuan surgawi yang mengerikan. Meskipun ada banyak murid Black Turtle Sanctum, mereka segera menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang kemampuan surgawi tipe bantuan Duan Lingtian. Bukan hanya itu, mereka bahkan tidak tahu apa namanya. Kemampuan surgawi itu adalah misteri bagi mereka. Sungguh kemampuan surgawi tipe bantuan yang menakutkan. Bahkan Jiang Chu yang sudah memiliki satu kaki di panggung Saiyan klasik menengah juga terkejut ketika dia sadar kembali. Dia terkejut dengan bagaimana Duan Lingtian berhasil mengubah gelombang pertempuran dan mengalahkan Zhang Ji pada saat yang kritis. Faktanya, Jiang Chu tidak berpikir Duan Lingtian akan bisa menang ketika dia melihat Zhang Ji telah menggunakan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, pukulan Cyclopean. Pada saat itu, kekuatan Zhang Ji hampir seimbang dengannya. Saya tidak percaya Zhang Ji benar-benar berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, pukulan Cyclopean yang diberikan tuannya kepadanya. Jika saya harus melawannya sekarang,
saya tidak sepenuhnya yakin saya akan bisa mengalahkannya. Paling-paling, kita akan seri. Sedikit rasa jijik muncul di mata Jiang Chu saat dia melihat Zhang Ji yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Kekuatan Zhang Ji setelah dia keluar dari kultivasi tertutupnya telah menekan Jiang Chu. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia melirik rumah secundus yang dulunya milik Zhang Ji sebelum kembali ke rumah secundusnya sendiri untuk berkultivasi secara tertutup. Aku tidak akan keluar dari kultivasi tertutup sampai aku berhasil menembus tahap Sein klasik menengah. Jiang Chu mengambil keputusan bahkan sebelum dia memasuki rumahnya. Setelah beberapa saat, Zhang Ji akhirnya bangun. Namun, karena dia terluka parah, sulit baginya untuk bergerak. Rasanya seolah-olah tendon dan ototnya membeku kaku. Meskipun banyak murid Black Turtle Sanctum sudah pergi, masih ada beberapa dari mereka yang berdiri di sekitar membahas pertempuran sebelumnya. Selama pertempuran, dari awal hingga akhir, saya tidak ragu bahwa kakak senior Zhang Ji akan menang. Saya tidak berharap bahwa dia akan dikalahkan pada akhirnya. Petik 2. Kekuatan kakak senior Duan Lingtian terlalu menantang surga. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kakak senior Zhang Ji dengan bantuan kemampuan surgawi tingkat tinggi, pukulan Cyclopean, berada di puncak tahap Sein klasik awal. Meski begitu, dia masih dikalahkan oleh kakak senior Duan Lingtian. Saya ingat ketika pertempuran baru saja dimulai, kakak senior Zhang Ji sepertinya mengatakan bahwa dia akan membuat kakak senior Duan Lingtian menderita begitu banyak rasa sakit sehingga dia malah menginginkan kematian. Namun, sepertinya dialah yang menginginkan kematian sekarang. Berbicara tentang itu, saya harus mengatakan bahwa emosi kakak senior Duan Lingtian benar-benar baik. Jika saya adalah dia, saya pasti akan menertawakan kakak senior Zhang Ji tanpa ampun setelah saya mengalahkannya untuk membayarnya kembali atas semua penghinaan yang telah dia sebabkan. Tepat, emosi kakak senior Duan Lingtian benar-benar bagus. Seorang pria hebat tidak akan membungkuk ke tingkat kepicikan seperti itu. Murid-murid Black Turtle Sanctum terus berdiskusi di antara mereka sendiri, tidak menyadari bahwa Zhang Ji telah sadar kembali. Setelah mendengar kata-kata mereka, wajah Zhang Ji memerah sebelum dia pingsan lagi. Tentu saja, murid-murid Sanctum Penyu Hitam tidak menyadari alasan Duan Lingtian tidak mengejek Zhang Ji setelah dia mengalahkannya bukan karena temperamennya yang baik. Itu karena dia tidak dalam kondisi yang baik juga. Dia tidak punya energi lagi untuk mengejek Zhang Ji. Kalau tidak, dengan amarahnya, dia akan memberi Zhang Ji tamparan yang bagus. Dia hanya berhasil mengumpulkan sedikit energi dan menembakkan kata-kata perpisahannya ke Zhang Ji. Zhang Ji, mulai sekarang, rumah secundusmu adalah milikku. Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa pemenang pertempuran hari ini adalah Duan Lingtian. Jika dia pingsan di depan semua orang, orang mungkin akan membantah bahwa pertempuran mereka berakhir imbang. Ini jelas bukan sesuatu yang diinginkan Duan Lingtian. Di dalam rumah secundus yang dulunya milik Zhang Ji, Duan Lingtian merosot ke tanah saat tubuhnya mulai pulih. Tidak hanya Sun Sein energinya yang perlahan pulih, tetapi kelelahannya juga perlahan menghilang. Selain itu, kesadaran surgawinya menjadi lebih jelas juga. Saya tidak percaya Zhang Ji benar-benar memahami kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi juga. Ketika Duan Lingtian mengingat adegan sebelumnya, dia masih sedikit terpana. Duan Lingtian tidak yakin dia akan menjadi tandingan Zhang Ji ketika dia mengeluarkan kemampuan surgawi tingkat tinggi bahkan jika dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Jika pertempuran berlangsung lebih lama lagi, dia pasti akan dikalahkan. Untungnya, pada saat kritis, dia secara naluriah melemparkan taktik pemakan dasar dan serangan jiwa, mengalahkan Zhang Ji hanya dalam satu pukulan. Bisa dibilang dia memenangkan pertempuran hanya karena keberuntungan. Menilai dari kekuatan Zhang Ji, aku khawatir tidak banyak orang di bawah tahap Sein klasik menengah yang akan mampu mengalahkannya. Jika aku ingin mengalahkannya dengan mudah, aku harus menerobos ke tahap Sein penguasaan terlebih dahulu sebelum dia menerobos ke tahap Sein klasik tingkat menengah. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dengan akar spiritual bawaan hijau saya dan aliran waktu di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah yang didorong oleh lingkungan budidaya di rumah secundus, saya akan membutuhkan waktu paling lama sebulan untuk menerobos ke tahap Masteri Divine Sein. Ketika Duan Lingtian ingat bahwa dia telah meningkatkan level akar spiritual bawaannya, ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Secara alami, ketika Duan Lingtian menyebutkan 1 bulan, itu merujuk pada waktu di dunia luar.
1 bulan di dunia luar setara dengan 10 bulan di pagoda 7 harta karun yang indah. Tidak peduli apa, di masa depan, aku tidak akan menggunakan taktik pelahap dasar untuk melahap energi orang lain kecuali benar-benar diperlukan. Saya tidak bisa membiarkan energi di tubuh saya membebani lagi. Tidak hanya terasa menyiksa, tapi ada risiko tubuhku meledak juga. Jika Duan Lingtian tidak berhasil melepaskan energi bangunan di tubuhnya tepat waktu, dia akan meledak. Zhang Ji sangat tidak beruntung. Ini tidak seperti aku bisa mengendalikan energi. Pada saat itu, saya hanya mendorong telapak tangan untuk melepaskan energi. Siapa tahu dia akan berdiri di depan saya pada saat itu. Duan Lingtian menikmati kemalangan Zhang Ji ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa pada saat ini seorang tamu tak diundang telah muncul di kediaman Elder Api Perak pertama Lian di Black Turtle Sanctum. Tamu tak diundang ini tidak lain adalah Yang Chong, tetua kelima dari kekuatan kelas 1 di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, Sekte Pletora Utara. Dia adalah ayah biologis dari Yang Wu yang telah dibunuh Duan Lingtian dalam duel maut pada hari mereka tiba di tempat suci penyu hitam. Babak 1937, kamu, bunuh dirimu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sobat, aku sudah mengecewakanmu tentang insiden Wu kecil. Lian langsung meminta maaf dengan ekspresi bersalah di wajahnya ketika melihat Yang Chong yang lelah bepergian. Yang Chong adalah seorang lelaki tua dengan penampilan biasa dan bertubuh besar. Rambut dan alisnya putih. Dia tampak seperti pagoda yang menjulang saat dia berdiri di sana. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar permintaan maaf Lian. Aku mengerti kesulitanmu. Jika saya jadi Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Untuk alasan ini, aku tidak menyalahkanmu atas kematian Little Wu. Dia telah belajar tentang apa yang terjadi dari pelayan tua yang diikuti oleh sisi putranya, dan dia bisa memahami tindakan Lian. Jika Lian melakukan intervensi lebih dari yang sudah dia lakukan, itu akan menyebabkan insiden yang lebih besar. Karena ini akan mempengaruhi reputasi Sekte Pemujaan Api, para pejabat tinggi Sekte Pemujaan Api kemungkinan besar akan mengusir Lian untuk menyelamatkan reputasi sekte tersebut. Untuk alasan ini, dia mengerti mengapa Lian bertindak seperti itu. Lian merasa lebih bersalah ketika dia melihat betapa pengertiannya Yang Chong. Tatapannya dingin saat dia berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, aku pasti akan membalas Little Wu." Namun, Yang Chong sepertinya tidak mendengar kata-kata Lian. Dia hanya menatap Lian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bawa aku untuk melihat orang yang membunuh putraku." Baik, Lian tidak terkejut bahwa Yang Chong ingin melihat Duan Lingtian. Dia langsung memimpin Yang Chong ke tempat Duan Lingtian berada. Meskipun Yang Chong mengatakan dia tidak menyalahkan Lian atas insiden ini, ketika Lian melihat Yang Chong bungkam, dia tahu Yang Chong pasti sedikit menyalahkannya. Ini wajar saja, jadi Lian tidak mengkhawatirkannya. Duan Lingtian juga telah membunuh seseorang yang saya rencanakan untuk diterima sebagai murid 10 hari yang lalu. Aku tidak akan bisa beristirahat selama dia masih hidup. Lian tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam saat matanya bersinar dengan niat membunuh. Lian tiba-tiba berbicara karena dia ingin mencairkan suasana. Selain itu, dia benar-benar membenci Duan Lingtian. Kamu berencana untuk menerima murid langsung. Seperti yang diharapkan Lian, begitu Yang Chong mendengar kata-katanya, dia berbalik untuk melihat Lian dengan bingung. Dari apa yang dia tahu, Lian memiliki persyaratan yang sangat tinggi ketika menerima murid. 3 murid yang dia terima memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Ya, Lian mengangguk sebelum memberitahu Yang Chong tentang Gu Chun dan sepupunya, Gu Long, dan bagaimana Gu Long juga dibunuh oleh Duan Lingtian. Ketika dia selesai berbicara, matanya bersinar dengan niat membunuh. Aura yang keluar dari tubuhnya juga sangat dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Aku bahkan lebih penasaran sekarang. Siapa yang begitu berani menyinggung penatua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum sejauh ini? Harus diakui bahwa keluhan Lian telah membuat Yang Chong merasa lebih baik. Ternyata, bukan hanya putranya yang dibunuh oleh orang ini. Bahkan orang yang sangat ingin diterima Lian sebagai murid karena ia memiliki akar spiritual bawaan biru juga dibunuh oleh orang ini. Untuk alasan ini, pada saat ini, Yang Chong merasakan rasa persahabatan dengan Lian. Sedikit ketidakpuasan yang dia rasakan di hatinya segera menghilang. Apakah kamu mendengar? Duan Lingtian menyerang lagi setelah membunuh Gu Long 10 hari yang lalu.
Saat Lian dan Yang Chong berjalan ke altar Sanctum Penyu Hitam, mereka tiba-tiba mendengar murid Black Turtle Sanctum berseru dengan keras. Lian dan Yang Chong sedang terbang tinggi di langit, oleh karena itu tidak ada seorang pun di bumi yang memperhatikan mereka sama sekali. Jika tidak, murid-murid Black Turtle Sanctum di dekat altar akan maju untuk menyambut Lian. Duan Lingtian, Lian dan Yang Chong bertukar pandang sebelum mereka berhenti untuk mendengarkan percakapan. Apakah kamu berbicara tentang bagaimana Duan Lingtian menantang kakak senior Zhang Ji dan berhasil mengklaim rumah secundus setelah mengalahkannya? Tepat sekali, sepertinya kamu juga pernah mendengarnya. Bagaimana bisa aku tidak? Saat ini, hampir setiap murid Black Turtle Sanctum yang tidak berkultivasi secara tertutup telah mendengarnya. Duan Lingtian benar-benar kuat. Tidak disangka dia bahkan mampu mengalahkan Zhang Ji juga. Percakapan murid Black Turtle Sanctum memasuki telinga Lian dan Yang Chong dengan jelas. Rumah secundus. Mata Yang Chong langsung menyipit. Meskipun dia bukan anggota sekte pemujaan api, karena dia berteman baik dengan Lian, dia tahu seluk-beluk sekte pemujaan api. Berdasarkan apa yang dia ketahui, murid-murid Black Turtle Sanctum yang tinggal di rumah secundus sebagian besar berada di tahap Saint klasik ke atas. Lian, bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan Duan Lingtian 10 hari yang lalu hanya yang terkuat di antara para pembudidaya bela diri di puncak tahap teladan orang suci? Hanya 10 hari telah berlalu, tapi dia sudah mampu bersaing untuk mendapatkan rumah secundus. Yang Chong bertanya dengan cemberut saat dia melihat Lian. Dia tidak menunggu Lian untuk menjawab sebelum dia melanjutkan berkata, saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa rumah secundus di Black Turtle Sanctum adalah untuk murid Saint Stage Classic. Apakah Zhang Ji seorang murid Saint Stage Classic yang tinggal di rumah secundus? Lian tidak membalasnya setelah dia selesai berbicara. Yang mengejutkan Yang Chong, dia melihat Lian memiliki ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Apa yang salah? Yang Chong tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat ini. Zhang Ji adalah murid langsung dari salah satu tetua api perak di tempat suci penyu hitam kami. Dia adalah pembangkit tenaga elit di antara semua murid tahap Saint klasik awal di tempat suci penyu hitam kami. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap Saint klasik tingkat menengah. Lian menjawab dengan sungguh-sungguh. Sebuah pembangkit tenaga elit di antara semua murid tahap Saint klasik awal di tempat suci penyu hitam. Orang seperti itu dikalahkan oleh Duan Lingtian. Yang Chong bingung. Namun, berita yang paling mengejutkan belum datang. Saya mendengar bahwa selama pertempuran, kakak senior Zhang Ji telah menggunakan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, pukulan Cyclopean. Meski begitu, dia masih kalah. Ketika Lian mendengar ini, matanya melebar tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Serunya, dia telah menggunakan kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, tapi dia dikalahkan oleh Duan Lingtian. Ekspresi Yang Chong berubah muram saat dia bergumam, sepertinya Duan Lingtian tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia bertarung dengan Gulong 10 hari yang lalu. Pada akhirnya, Lian dan Yang Chong mengetahui semua yang terjadi hari itu antara Duan Lingtian dan Zhang Ji. Pada akhirnya, ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Duan Lingtian sebenarnya telah menguasai 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi. Tidak hanya itu, kemampuan surgawi tipe bantuan tingkat tinggi yang dikuasai Duan Lingtian telah menyerap energi kuat yang dilepaskan Zhang Ji pada saat kritis. Selain itu, dia telah menggabungkan energinya sendiri dengan energi Zhang Ji dan melakukan serangan balik, melukai Zhang Ji dan mengalahkannya. Kemampuan surgawi tipe bantuan macam apa itu? Lian dan Yang Chong bertukar pandang. Mereka masih kaget, keduanya belum pernah mendengar tentang kemampuan surgawi seperti itu. Sungguh kemampuan surgawi tipe bantuan yang tirani. Yang Chong berkomentar dengan suara yang dalam. Ini memang tirani. Apa yang dilakukan Duan Lingtian sehingga pantas mendapatkan berkah seperti itu dari dewa? Dia tidak hanya memahami 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi, tetapi kemampuan surgawi tipe bantuannya bahkan bukan kemampuan surgawi tingkat tinggi yang normal. Mata Lian merah karena cemburu ketika dia selesai berbicara. Di kediaman murid Black Turtle Sanctum. Di dalam rumah secundus, Duan Lingtian yang telah pulih untuk sementara waktu akhirnya memiliki kekuatan untuk berdiri. Setelah dia berdiri, dia segera memasuki tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dia berencana untuk memanfaatkan aliran waktu yang lambat di dalam untuk memulihkan Sun Sein energinya. Perasaan kosong di tubuhnya membuatnya merasa tidak aman. Setelah saya pulih,
Saya akan masuk ke kultivasi tertutup dan meningkatkan basis kultivasi saya ke puncak tahap Sein terlebih dahulu sebelum merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adapun saat ini, Duan Lingtian tidak berani memikirkan panggung orang suci teladan. Saat ini, basis kultivasinya hanya menembus ke tahap Sein Divine menengah. Duan Lingtian tidak tahu sudah berapa lama, tetapi ketika Sun Sein energi di tubuhnya telah pulih sekitar 10%, sebuah suara dingin terdengar dari luar rumahnya, membuatnya terbangun. Lian, Duan Lingtian tidak asing dengan suara ini. Dia tahu itu milik penatua api perak pertama Lian dari tempat penyuluhan penyu hitam. Apa yang dia lakukan di sini? Jangan bilang Zhang Ji memiliki semacam hubungan dengannya juga. Duan Lingtian mengerutkan kening dan keluar dari pagoda indah 7 harta karun. Setelah menyingkirkan pagoda indah 7 harta karun, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar ke halaman kecil rumah secundus. Begitu dia berjalan keluar, dia bisa merasakan banyak mata tertuju padanya. Dua pasang mata khususnya merasa bermusuhan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa dia? Duan Lingtian memandang Lian sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke seorang lelaki tua dengan tubuh besar yang berdiri di sebelah Lian. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia tidak merasa aneh bahwa Lian menatapnya dengan niat membunuh. Namun, dia yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang tua ini. Terlebih lagi, lelaki tua itu bahkan tidak mengenakan seragam sekte pemujaan api. Ini berarti dia bukan anggota sekte pemujaan api. Duan Lingtian tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang tua ini sampai-sampai dia akan memancarkan niat membunuh yang begitu mengerikan. "Kamu Duan Lingtian?" Pria tua bertubuh besar itu bertanya dengan nada bertanya. "Kamu siapa?" Duan Lingtian bertanya sebagai balasan atas pertanyaan lelaki tua itu. Di bawah pengawasan yang lain, lelaki tua dengan lelaki tua bertubuh kekar memandang Duan Lingtian dan berkata dengan nada yang tidak terburu-buru atau lambat, "Kamu, bunuh dirimu." Nada suaranya tidak mendukung argumen. Bab 1938, Yang Chong Tirani. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ini, murid-murid Black Turtle Sanctum yang keluar untuk menonton pertunjukan setelah mendengar Lian memanggil Duan Lingtian terkejut seketika ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua bertubuh besar itu kepada Duan Lingtian. Mereka semua tertegun sejenak sebelum akhirnya sadar kembali. Orang tua ini menyuruh Duan Lingtian untuk bunuh diri. Siapa dia? Murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian penasaran dengan identitas lelaki tua itu dengan lelaki tua berbadan besar. Bunuh diri. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata lelaki tua bertubuh besar itu, dia tercengang. Kemudian, dia menyipitkan matanya saat itu berkedip dengan dingin. Ketika Duan Lingtian merasakan niat membunuh dari lelaki tua itu dan mendengar kata-kata yang dia katakan, ditambah dengan dia berada di perusahaan Lian, bahkan jika Duan Lingtian tidak tahu apa-apa, dia akan bisa menebak orang tua itu adalah Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Dia adalah ayah dari Yang Wu yang telah dia bunuh. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Yang Chong dan Lian adalah teman baik. Duan Lingtian naik ke langit dan berdiri di tingkat yang sama dengan Yang Chong saat dia meliriknya dengan malas. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Yang Chong, ini bukan Sekte Pletora Utara, dan saya bukan murid Sekte Pletora Utara. Tidakkah kamu pikir kamu melampaui batas dengan memintaku untuk bunuh diri?" Yang Chong. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, murid-murid Black Turtle Sanctum di sekitarnya meledak menjadi gempar. Jadi dia sebenarnya Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Dia berada di peringkat 146 di peringkat suci tertinggi. Saya sudah lama mendengar bahwa Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, berteman dekat dengan penatua Lian dari tempat penyu hitam kami, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat tetua kelima Sekte Pletora Utara ini. Namun, mengapa sepertinya dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan Duan Lingtian? Ketika Duan Lingtian baru saja tiba di tempat suci penyu hitam, dia secara terbuka telah menyinggung Lian. Namun, pertama kali dia menyinggung penatua Lian tidak diketahui oleh semua orang. Petik 2. Apa itu? Ketika Duan Lingtian pertama kali tiba di tempat suci penyu hitam, Yang Wu, putra dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, memprovokasi dia. Setelah itu, Yang Wu bahkan mengeluarkan deat duel kepada Duan Lingtian, tetapi mengakibatkan kematian Yang Wu. Penatua Lian juga hadir di tempat kejadian pada saat itu. Oh begitu,
Dia membunuh putra sahabat Penatua Lian di depan Penatua Lian. Tidak heran Penatua Lian marah. Petik 2. Yah, itu bukan salah Duan Lingtian. Perselisihan antara Duan Lingtian dan Yang Wu dimulai oleh Yang Wu. Faktanya, Yang Wu lah yang mengeluarkan Deat Duel. Tidak peduli apa, saya tidak berpikir Duan Lingtian bersalah karena membunuh Yang Wu. Saat beberapa tempat penyu hitam berbisik di antara mereka sendiri, para murid lainnya yang tidak menyadari asal mula permusuhan antara Duan Lingtian dan Lian akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Karena alasan ini, mereka tidak lagi terkejut dengan kata-kata Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, kepada Duan Lingtian. Mereka semua merasa bahwa Yang Chong bertindak terlalu arogan. Apakah dia pikir dia masih di Sekte Pletora Utara dan identitasnya sebagai tetua kelima dari Sekte Pletora Utara berarti apa-apa di sini? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh diri Anda dalam 10 napas. Aku tidak akan bersikap lunak dan memberimu kesempatan lagi. Yang Chong memerintahkan Duan Lingtian untuk bunuh diri lagi. Apalagi kali ini dia bahkan memberi Duan Lingtian batas waktu. Dia berbicara tanpa tanda-tanda menahan diri. Dia bertindak seolah-olah dia akan membunuh Duan Lingtian jika Duan Lingtian tidak mematuhi kata-katanya. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-katanya. Kemudian, dia dengan paksa menekan perasaan itu saat dia melihat Yang Chong dengan senyum mengejek. Yang Chong, apakah kamu tuli? Apakah saya harus mengulanginya sendiri? Duan Lingtian memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia berkata, ini bukan Sekte Pletora Utara jadi identitas Anda sebagai tetua kelima dari Sekte Pletora Utara tidak berarti apa-apa di sini. Bunuh diri dalam 10 napas. Bahkan jika Anda memberi saya 100 napas, saya tetap tidak akan bunuh diri. Apa yang akan Anda lakukan? Jangan bilang kau akan membunuhku. Jangan lupa bahwa ini adalah tempat suci penyu hitam, salah satu dari 4 tempat suci simbol di Sekte Pemujaan Api. Ini bukan tempat di mana Anda, Yang Chong, dapat bertindak sesuka Anda. Di tempat ini, Anda tidak memiliki hak untuk memerintah saya, apalagi mendikte apakah saya harus hidup atau mati. Karena pihak lain telah datang jauh-jauh ke sini untuk memintanya bunuh diri, dia akan menjadi pengecut jika dia masih berbicara dengannya dengan sopan. Menjadi seorang pengecut bukanlah gaya Duan Lingtian. Banyak murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian setuju dengan kata-kata Duan Lingtian. Darah mereka mulai mendidih karena marah. Jika bukan karena mereka takut menyinggung Lian, mereka pasti akan bersorak keras untuk Duan Lingtian. Yang Chong tidak menyangka Duan Lingtian akan begitu tidak sopan dan blak-blakan. Itu menyebabkan ekspresinya menjadi gelap segera. Ekspresi Lian berubah serius dan dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, Penatua Yang Chong adalah tamu terhormat dari tempat suci penyu hitam. Sebagai murid Black Turtle Sanctum, beraninya kau begitu kasar. Apakah menurutmu aturan Sekte Pemujaan Api tidak fleksibel? Ekspresi aneh muncul di wajah banyak murid Black Turtle Sanctum ketika mereka mendengar kata-kata Lian. Duan Lingtian langsung tertawa terbahak-bahak, menyebabkan ekspresi Lian menjadi lebih suram. Jika Lian tidak takut dihukum dan dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api, dia akan membunuh Duan Lingtian dan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Apa yang kamu tertawakan? Lian bertanya dengan dingin. Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang menggigil kedinginan. Apa yang aku tertawakan? Duan Lingtian berhenti tertawa saat dia melihat Lian dengan ekspresi mengejek. Penatua Lian, Anda tahu mengapa saya tertawa? Apakah ada kebutuhan untuk Anda bertanya kepada saya mengapa? Tamu terhormat dari suaka penyu hitam kami, katamu. Dari apa yang saya lihat, dia tamu terhormat Anda, kan? Aturan Sekte, Penatua Lian, apakah Anda yakin ingin mulai mendiskusikan aturan Sekte dengan saya? Meskipun saya tidak tahu semua aturan di Sekte Pemujaan Api, saya percaya aturan harus diterapkan dengan ketat karena Sekte telah berhasil bertahan selama ini. Harus ada aturan untuk berurusan dengan orang-orang yang bergabung dengan orang luar untuk menindas anggota Sekte. Duan Lingtian melirik Lian dengan sadar ketika dia selesai berbicara. Siapa yang kamu tuduh bergabung dengan orang luar untuk menindas anggota Sekte? Ekspresi Lian berubah suram. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan menuduhnya di depan umum atas kejahatan semacam itu. Jika berita ini menyebar, itu tidak baik untuknya. Selain pemimpin Sanctum, ada banyak orang di Sekte Pemujaan Api yang harus dia takuti. Duan Lingtian, apakah Anda tahu itu kejahatan memfitnah seorang tetua Sekte?
Mata Lian bersinar dingin saat dia menatap Duan Lingtian seperti ular berbisa yang akan menyerang. Fitnah, memfitnah sesepuh sekte saya. Duan Lingtian tertawa. Penatua Lian, apakah kamu mengatakan aku memfitnah seseorang? Bolehkah saya tahu siapa yang saya fitnah? Anda mengatakan saya telah memfitnah tetua sekte saya, jadi bisakah Anda memberitahu saya siapa yang telah saya fitnah? Ada begitu banyak senior di sini. Anda dapat meminta salah satu dari mereka untuk menjadi saksi Anda. Apakah ada di antara mereka yang mendengar saya memfitnah seorang tetua sekte? Ketika murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian mendengar pernyataan tak tahu malu dari Duan Lingtian, mereka tidak bisa menahan tawa. Namun, mereka tidak berani tertawa terlalu keras karena mereka takut pada Lian. Mereka senang ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jelas bahwa Lian berkolusi dengan orang luar untuk berurusan dengan anggota sekte mereka. Wajar jika mereka merasa marah atas namanya. Jika Lian berurusan dengan Duan Lingtian tanpa melibatkan orang luar, mereka mungkin tidak akan merasakan apa-apa karena itu hanya perselisihan internal. Namun, ketika Lian bergabung dengan Yang Chong, tetua kelima dari sekte Pletora Utara, untuk berurusan dengan Duan Lingtian, itu mengubah situasi sepenuhnya. Sebagai murid sekte pemujaan api dan sanctum penyu hitam seperti Duan Lingtian, mereka secara alami akan berempati dengannya. Bagaimanapun juga, orang luar tetaplah orang luar. Kamu, setelah mendengar pernyataan tak tahu malu Duan Lingtian, Lian sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadari Duan Lingtian tidak menyebutkan nama sama sekali. Jika dia terus mengejar masalah ini, akan terlihat jelas bahwa dia bersalah. Kamu benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Yang Chong berkata sambil menatap Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Duan Lingtian, 10 napas telah berlalu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menenangkanku. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda di masa depan. Menyesali? Duan Lingtian mencibir. Apa yang harus saya sesali? Jika Anda setidaknya memiliki akar spiritual hijau, mungkin ada beberapa kata yang tidak bisa saya katakan karena saya waspada terhadap sekte pemujaan api. Meskipun Yang Chong sabar, menghadapi cibiran Duan Lingtian, dia menjadi marah. Namun, kamu hanyalah orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Ada beberapa kata yang bahkan jika saya katakan dengan keras, sekte pemujaan api tidak akan datang untuk saya. Tepat sekali, jika Anda terus bersembunyi di sekte pemujaan api, saya, Yang Chong, tidak akan dapat menyentuh Anda, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa semua teman dan keluarga Anda memiliki dukungan kuat untuk menghalangi saya? Dia tertawa sinis ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Dia tidak ragu untuk mengancam Duan Lingtian. Jika saya tidak bisa berurusan dengan Anda, saya akan berurusan dengan teman dan keluarga Anda sebagai gantinya. Saya percaya dengan jaringan intelijen di sekte Pletora Utara dan kekuatan saya sendiri, tidak akan sulit bagi saya untuk mengetahui tentang latar belakang Anda, kata Yang Chong acuh tak acuh. Sayang sekali Anda tidak bunuh diri ketika saya meminta Anda untuk. Anda bisa saja melindungi teman dan keluarga Anda. Saya benar-benar merasa sedih untuk mereka karena memiliki teman dan keluarga seperti Anda. Duan Lingtian, bahkan jika Anda bersembunyi di sekte pemujaan api selamanya, saya masih akan memastikan Anda menderita rasa sakit karena kehilangan semua teman dan keluarga Anda. Aku, Yang Chong, tetua kelima dari sekte Pletora Utara, berjanji padamu. Bab 1939, Rencana Kontingensi Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Aku, Yang Chong, tetua kelima dari tetua kelima sekte Pletora Utara, akan menepati janjiku. Mata Yang Chong berbinar membunuh ketika dia selesai berbicara. Kemudian, dia melihat Duan Lingtian lagi dengan cibiran sebelum dia berbalik untuk pergi. Itu seperti yang dia katakan. Jika Duan Lingtian adalah murid sekte pemujaan api dengan bakat bawaan yang tinggi, dia tidak akan berani mengancamnya dengan keluarga dan teman-temannya karena itu akan menyinggung sekte pemujaan api. Namun, Duan Lingtian hanyalah murid sekte pemujaan api biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Bahkan jika dia diancam sedemikian rupa, sekte pemujaan api tidak akan melakukan apapun untuknya, terutama ketika pihak lain adalah tetua kelima dari sekte Pletora Utara, kekuatan kelas 1 di provinsi atas dari Dao Martial Sein. Tanah. Setelah Yang Chong pergi, Lian juga menatap Duan Lingtian dengan dingin sebelum dia mengejar Yang Chong. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
Meskipun menjadi penatua api perak pertama, dia masih tidak tahan dengan kejahatan berat berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti anggota sekte. Kakak senior Ling Tian, kerja bagus. Setelah Lian pergi bersama Yang Chong, orang-orang menjadi gempar. Banyak orang mengacungkan jempol kepada Duan Ling Tian. Ledakan Duan Ling Tian membuat mereka senang. Secara alami, ada juga beberapa murid yang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan ekspresi khawatir. Mereka telah memperhatikan bahwa ekspresi Duan Ling Tian telah berubah menjadi serius. Mereka tahu Yang Chong serius dengan ancamannya. Sepertinya kakak senior Duan Ling Tian bukan serigala tunggal. Kalau tidak, dia tidak akan merasa terganggu ketika Yang Chong mengatakan dia akan menyakiti keluarga dan teman-temannya. Ancaman Yang Chong memang tidak masuk akal. Bahkan jika kakak senior Duan Ling Tian memiliki bakat bawaan yang tinggi dan sangat dihormati oleh sekte pemujaan api, Yang Chong mungkin tidak secara terbuka mengancamnya, tetapi dia masih akan diam-diam mencoba dan menyakiti keluarga dan teman-temannya. Jika Duan Ling Tian memiliki teman dan keluarga, maka ancaman Yang Chong memang sedikit menakutkan. Kejam, dia terlalu kejam. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menargetkan anggota keluarga. Yang Chong benar-benar melewati batas. Murid-murid Black Turtle Sanctum berbisik di antara mereka sendiri saat mereka melihat Duan Ling Tian dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Menurut mereka, jika Duan Ling Tian benar-benar memiliki teman dan keluarga, ancaman Yang Chong memang sangat menakutkan. Duan Ling Tian tidak bergerak sama sekali saat dia berdiri di langit saat berbagai ekspresi melintas di wajahnya. Saat ini, ancaman Yang Chong terus terngiang di telinganya. Tepat sekali. Jika Anda terus bersembunyi di sekte pemujaan api, saya, Yang Chong, tidak akan dapat menyentuh Anda, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa teman dan keluarga Anda memiliki dukungan yang dapat menghalangi saya? Saya percaya bahwa dengan jaringan intelijen sekte Pletora Utara dan kekuatan saya, tidak akan sulit bagi saya untuk mencari tahu tentang latar belakang Anda. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak bunuh diri dalam 10 napas dan menyerah pada kesempatan untuk melindungi teman dan keluarga Anda. Saya benar-benar merasa sedih untuk mereka karena memiliki teman dan anggota keluarga seperti Anda. Duan Ling Tian, bahkan jika Anda bersembunyi di sekte pemujaan api selamanya, saya akan memastikan Anda menderita rasa sakit karena kehilangan semua teman dan keluarga Anda. Aku, Yang Chong, tetua kelima sekte Pletora Utara, akan menepati kata-kataku. Duan Ling Tian tahu Yang Chong serius. Setelah beberapa saat, Duan Ling Tian akhirnya sadar kembali. Di bawah pengawasan yang lain, dia kembali ke rumah secundus dan menghilang dari pandangan semua orang. Baru kemudian murid-murid Black Turtle Sanctum mulai bubar secara bertahap. Namun, bahkan saat mereka pergi, mereka masih mendiskusikan tentang ancaman Duan Ling Tian dan Yang Chong. Sebagai tetua kelima dari sekte Pletora Utara, dia pasti mampu melukai teman dan keluarga Duan Ling Tian. Tidak ada keraguan tentang ini. Melayani Anda dengan benar. Berdiri di pintu rumah secundus lainnya, tubuh Zhang Ji bergetar saat dia bersandar di kusen pintu. Meskipun tubuhnya masih kesakitan, dia senang melihat Yang Chong mengancam Duan Ling Tian. Duan Ling Tian benar-benar mempermalukannya ketika dia mengalahkannya hari ini. Sejak saat itu, dia menganggapnya sebagai musuhnya. Dia tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan membunuh Duan Ling Tian. Dia percaya bahwa karena dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau tua, akan sangat mudah baginya untuk melampaui Duan Ling Tian yang hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna kuning. Orang bisa membayangkan bahwa jika Zhang Ji tahu bahwa Duan Ling Tian juga memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau tua, ekspresinya akan sangat dramatis. Ekspresi Duan Ling Tian masih sangat muram setelah dia kembali ke rumahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai tenang kembali. Yang Chong, betapa tercela. Duan Ling Tian mengutuk keras setelah dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, aura pembunuh keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Pada saat ini, Duan Ling Tian sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chong, tetua kelima dari sekte Pletora Utara, sekte kelas 1 di provinsi atas, akan mengumumkan di depan orang banyak bahwa dia akan membahayakan keluarga dan teman-temannya. Dia merasa sangat tertahan karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Namun, saya pikir tidak akan mudah bagi Yang Chong untuk menyelidiki latar belakang saya karena saya bukan dari provinsi atas tanah suci Dao Marsial.
Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia memikirkan hal ini. Secara alami, dia tahu ini hanya akan menghentikan Yang Chong untuk sementara waktu. Meskipun dia bukan dari provinsi atas tanah suci bela diri Dao, karena dia dulu memiliki tablet segel iblis, banyak orang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao telah mendengar namanya. Tidak hanya itu, banyak dari mereka juga memiliki potretnya. Untung ini bukan penampilan asliku. Ketika Duan Lingtian ingat bahwa dia sedang menyamar, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Secara alami, mungkin saja Yang Chong akan pergi ke provinsi bawah tanah suci bela diri Dao untuk menyelidiki dan mengetahui bahwa dia adalah tuan muda rumah dari kekuatan kelas 3 semu, rumah awan Azure. Dengan identitas Yang Chong, hanya masalah waktu sebelum dia mengetahui tentang latar belakang Duan Lingtian. Dia bisa membayangkan jika Yang Chong mengetahui tentang hubungannya dengan Azure Cloud Mansion di provinsi bawah tanah suci Dao Martial, pasti akan ada pertumpahan darah. Ayah, ibu, istri, putra, dan semua orang yang dia sayangi akan mati tanpa kuburan. Duan Lingtian gemetar ketakutan saat memikirkan hal ini. Emosinya yang telah tenang kembali kacau pada saat ini. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Saya harus menyembunyikan semua informasi yang dapat mengungkapkan latar belakang saya. Setelah Duan Lingtian memaksa dirinya untuk tenang kembali, dia segera menghubungi Penatua Huo dan bertanya dengan cemas, "Penatua Huo, apakah Anda memiliki taktik rahasia atau sesuatu yang dapat menahan taktik rahasia pencarian jiwa?" Hal yang Duan Lingtian khawatirkan adalah taktik rahasia pencarian jiwa. Jika dia ceroboh dan Yang Chong atau Lian berhasil menangkapnya dan melakukan taktik rahasia pencarian jiwa padanya, dia pasti akan mengungkapkan latar belakangnya. Dia jelas tidak ingin ini terjadi. Bahkan jika dia sangat berhati-hati, akan sulit untuk mencegah hal ini terjadi. Untuk alasan ini, dia meminta bantuan dari Penatua Huo. Tidak peduli apakah Penatua Huo memiliki teknik yang dapat menahan taktik rahasia pencarian jiwa atau tidak, dia harus tetap optimis. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia sangat cemas saat dia menunggu jawaban Penatua Huo. "Saya sudah." Duan Lingtian senang ketika dia mendengar jawaban Penatua Huo. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Kemudian, suara Penatua Huo bergema sekali lagi. "Namun, untuk menguasai taktik rahasia itu, Anda harus menguras energi spiritual Anda secara terus-menerus agar efektif. Jika Anda berhenti menggunakan energi spiritual Anda untuk mengoperasikannya selama 3 hari, itu akan kehilangan efeknya. Taktik rahasia tidak memerlukan persyaratan tinggi dari pengguna. Itu hanya membutuhkan energi spiritual yang ada di tahap Sein atau di atasnya." Petik 2. Saya harus terus-menerus menguras energi spiritual dalam jumlah tertentu untuk membuatnya tetap berjalan. Menurut pendapat Duan Lingtian, jika dia bisa menjaga teman dan keluarganya untuk sementara waktu, ini sama sekali bukan masalah baginya. Efeknya hanya akan bertahan paling lama 3 hari setelah berhenti berjalan. Ini sudah lebih dari cukup baginya. Bahkan jika Lian dan Yang Chong ingin melakukan taktik rahasia pencarian jiwa padanya, mereka pasti akan melakukannya dengan cepat dan tidak akan berlarut-larut. Mereka, terutama Lian, tidak ingin ada orang yang mengetahui hal ini. Jika seseorang mengetahui bahwa dia telah melakukan taktik rahasia pencarian jiwa pada murid sektenya sendiri tanpa alasan, dia pasti akan dihukum berat atau bahkan dikeluarkan oleh sekte pemujaan api jika berita ini. "Penatua Huo, tolong berikan taktik rahasia itu kepadaku." Duan Lingtian buru-buru berkata kepada Penatua Huo. Dia sangat ingin mendapatkan taktik rahasia itu. Baginya, ini akan bisa menyelamatkan keluarga dan teman-temannya di provinsi bawah. Ketika Penatua Huo melihat betapa cemasnya Duan Lingtian, dia segera mengirimkan informasi mengenai taktik rahasia kepada Duan Lingtian sehingga dia dapat menguasainya. Seperti yang dikatakan Penatua Huo, taktik rahasia ini tidak memiliki persyaratan tinggi. Itu akan dapat beroperasi dengan energi spiritual yang berada di tahap surgawi atau di atasnya. Untuk alasan ini, Duan Lingtian hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk berhasil menguasainya dan melindungi jiwanya dari taktik rahasia pencarian jiwa. Penipisan energi spiritual yang terus-menerus masih dapat diterima. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa taktik rahasia tidak menghabiskan terlalu banyak energi spiritualnya dan tidak terlalu memengaruhinya. Sudah waktunya bagi saya untuk mencari kakak senior Guli dan Tuan Istana Su. Saya harus mengajari mereka taktik rahasia ini juga.
Jika tidak, jika Lian dan Yang Chong melakukan taktik rahasia pencarian jiwa pada mereka, latar belakangku akan terungkap. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengingat Guli yang berada di Vermilion Bird Sanctum dan Zhu Luqi yang berada di White Tiger Sanctum. Babak 1940, Tempat Suci Harimau Putih, Liu Mu. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Namun, bahkan jika kakak senior Guli dan Master Istana Zhu menguasai taktik rahasia ini dan tidak mengungkapkan latar belakangku, itu hanya solusi sementara. Dengan posisi Yang Chong dan jaringan intelijen Sekte Pletora Utara, tidak akan sulit bagi mereka untuk menyelidiki latar belakangku. Hanya masalah waktu sebelum dia mengetahui tentang Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, ekspresinya berubah serius. Aku harus menjadi lebih kuat sebelum Yang Chong pergi ke Provinsi Bawah. Setidaknya, aku harus cukup kuat untuk membunuh Yang Chong pada saat itu. Yang Chong adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage yang berada di peringkat 146 dari peringkat Saint tertinggi. Basis kultivasinya jelas tidak sesederhana bentuk pertama, kedua atau ketiga dari tahap surgawi suci. Petik 2. Peringkat Saint tertinggi adalah daftar pembangkit tenaga listrik terkuat di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Duan Lingtian telah berada di Black Turtle Sanctum dan Sekte Pemujaan Api untuk beberapa waktu, wajar saja dia telah belajar satu atau dua hal dari para murid di sini. Misalnya, di antara 100 pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat antara tempat ke-100 dan tempat ke-200, pembangkit tenaga listrik terlemah dikabarkan berada di bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial. Yang lebih kuat berada di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Sampai sekarang, Duan Lingtian telah menemui 4 pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 200 teratas di peringkat tertinggi Saint. Ini termasuk Lian, tetua pertama Black Turtle Sanctum, yang berada di peringkat depan. Dia berada di peringkat ke-134 di peringkat tertinggi Saint. Berikutnya adalah Guo Xiong, penatua api perak yang juga penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam. Dia berada di peringkat 142. Kesenjangan antara dia dan Lian tidak terlalu lebar. Selain itu, ada Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, yang baru saja dia temui dan Teng San, yang juga merupakan penatua api perak di tempat suci Penyu Hitam. Yang pertama berada di peringkat 146 sedangkan yang terakhir berada di peringkat 173. Berdasarkan ini, orang bisa melihat kekuatan Lian, Guo Xiong, dan Yang Chong hampir mirip. Teng San, di sisi lain, jauh lebih lemah. Kekuatanku harus berada di Saint Celestial Stage jika aku ingin membunuh Yang Chong. Saat ini, basis kultivasi saya hanya di tahap Saint. Itu terlalu jauh dari Saint Celestial Stage. Sepertinya saya harus mencari lebih banyak kesempatan untuk melahap akar spiritual bawaan orang lain untuk memperkuat akar spiritual bawaan saya. Selama saya dapat meningkatkan akar spiritual bawaan saya menjadi akar spiritual bawaan ungu, dengan bantuan aliran waktu di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah, tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk menerobos ke Saint Celestial Stage. Pada saat ini, yang bisa dipikirkan Duan Lingtian hanyalah menjadi lebih kuat. Dia harus cukup kuat untuk membunuh Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, sebelum dia mengetahui tentang latar belakangnya. Jika tidak, keluarga dan teman-temannya di Provinsi Bawah akan berada dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi pada orang tua, istri, putra, dan teman-temannya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri sama sekali. Pada saat ini, betapa Duan Lingtian berharap dia yang terkuat di seluruh dunia. Aku akan mencari Palace Master Su dulu. Setelah dia tenang, dia meninggalkan Black Turtle Sanctum dan berjalan ke timur laut di mana Vermilion Bird Sanctum berada. Perkebunan Sekte Pemujaan Api dipisahkan menjadi 2 area, Tanah Suci dan Tempat Suci 4 Simbol. Yang pertama dikelilingi oleh yang terakhir. Di antara 4 tempat suci simbol, Azure Dragon Sanctum terletak di sebelah barat Saint Land, White Tiger Sanctum terletak di timur Saint Land, Vermilion Bird Sanctum terletak di utara Saint Land, dan Black Turtle Sanctum terletak di selatan Tanah Suci. Seperti kata pepatah, Azure Dragon di barat, Macan Putih di timur, Burung Vermilion di utara, dan Penyu Hitam di selatan. Ini adalah 4 simbol tempat suci dari Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian memutuskan untuk mencari Zhu Luqi terlebih dahulu karena Vermilion Bird Sanctum lebih dekat ke Black Turtle Sanctum. Akan lebih dekat jika Duan Lingtian bisa memotong tanah suci untuk sampai ke tempat suci burung Vermilion.
Namun, Sekte Pemujaan Api sangat ketat untuk tidak mengizinkan orang-orang yang bukan murid Tanah Suci untuk memasuki Tanah Suci. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum berat. Karena alasan ini, Duan Lingtian hanya bisa mengambil rute yang lebih panjang untuk menuju ke White Tiger Sanctum. Para murid dari masing-masing tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api akan lewat sesekali sehingga kehadiran Duan Lingtian di tempat suci Macan Putih tidak menarik banyak perhatian. Begitu dia memasuki White Tiger Sanctum, dia menemukan dia dekat dengan White Tiger Sanctum. Secara alami, dia tidak bisa pergi ke altar. White Tiger Sanctum tidak mengizinkan murid dari 3 sanctum lainnya untuk mendekati altar yang memiliki patung harimau putih raksasa karena berisi kemampuan surgawi yang berharga yang hanya dapat dipahami oleh para murid dari sanctum. Itu adalah kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Jika para murid dari 3 tempat suci lainnya berani mendekatinya, bahkan jika mereka tidak berniat untuk memahami kemampuan surgawi, mereka masih akan dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api. Jika mereka entah bagaimana berhasil memahaminya, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Dikatakan bahwa altar pusat setiap sanctum memiliki formasi yang dapat membedakan kesadaran surgawi para murid dan non-murid dari sanctum masing-masing untuk menghentikan mereka memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia memperluas kesadaran surgawinya. Saat itu mendekati altar pusat White Tiger Sanctum, itu langsung diblokir dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Benar-benar ada formasi, kecuali saya pergi ke altar pusat White Tiger Sanctum, saya tidak akan bisa menggunakan kesadaran surgawi saya untuk mendekatinya, apalagi memahaminya. Duan Lingtian dengan cepat menarik kesadaran surgawinya setelah dia mencobanya. Setelah itu, dia melihat murid White Tiger Sanctum berjalan keluar dari altar pusat dan berjalan ke arahnya. Duan Lingtian langsung memblokir jalannya sebelum dia bertanya dengan sopan, "Kakak senior, bolehkah saya tahu di mana kediaman para murid White Tiger Sanctum? Saya perlu mencari teman saya yang merupakan murid dari White Tiger Sanctum." Murid White Tiger Sanctum ini mengenakan jubah panjang yang mirip dengan yang dikenakan Duan Lingtian. Itu juga disulam dengan api abu-abu muda. Satu-satunya perbedaan adalah jubah pihak lain memiliki harimau yang tampak agung di jubahnya sementara jubah Duan Lingtian memiliki kura-kura raksasa. Tempat tinggal para murid berada di area selatan sanctum. Karena Anda adalah murid Black Turtle Sanctum, saya yakin Anda pasti berasal dari Black Turtle Sanctum. Ini berarti Anda telah melewati area itu lebih awal. Setelah murid White Tiger Sanctum mengarahkan jari ke punggung Duan Lingtian, dia memberitahu Duan Lingtian, "Aku juga menuju ke sana, mengapa kamu tidak ikut denganku?" "Terima kasih, kakak senior." Duan Lingtian dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dalam perjalanan, murid White Tiger Sanctum memecah kesunyian dan bertanya, "Siapa namamu, saudara muda?" Duan Lingtian tersenyum ketika dia menjawab sebelum bertanya dengan sopan, "Siapa namamu, kakak senior?" "Saya Liu Mu." Setelah Liu Mu berbicara, seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, dia bergumam pelan, "Duan Lingtian, sepertinya saya pernah mendengar nama ini sebelumnya." Duan Lingtian, Sanctum Penyu Hitam. Liu Mu tiba-tiba berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan bertanya dengan kaget, "Kamu pemberontak itu, Duan Lingtian, dari Black Turtle Sanctum?" "Pemberontak?" Duan Lingtian tertegun sejenak sebelum dia bertanya, "Kakak senior Liu Mu, apakah Anda yakin sedang berbicara tentang saya? Berapa banyak Duan Lingtian di tempat suci penyu hitammu?" Liu Mu bertanya lagi, "Saya baru saja tiba di Black Turtle Sanctum belum lama ini, jadi saya tidak mengenal banyak orang di Black Turtle Sanctum. Untuk alasan ini, saya tidak tahu apakah ada orang lain dengan nama Duan Lingtian." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. "Kamu baru saja memasuki Black Turtle Sanctum belum lama ini. Sejauh yang saya tahu, pemberontak Duan Lingtian di Black Turtle Sanctum juga baru saja memasuki Black Turtle Sanctum belum lama ini. Dia diterima dari penilaian baru-baru ini." Mata Liu Mu berkilau saat dia menatap Duan Lingtian dengan amat. Penilaian baru-baru ini, Duan Lingtian akhirnya menemukan jawabannya. "Kakak Liu Mu, jika Duan Lingtian yang kamu sebutkan itu diterima melalui penilaian baru-baru ini, maka kurasa aku pemberontak yang kamu sebutkan." "Apakah kamu benar-benar pemberontak?" Liu Mu bingung. "Dari apa yang saya dengar, Anda telah menyinggung penatua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum saat Anda memasuki Black Turtle Sanctum. 10 hari yang lalu, Anda bahkan telah membunuh seorang jenius bela diri yang memiliki akar spiritual bawaan biru yang Lian rencanakan untuk diterima sebagai murid.
Dari apa yang saya dengar, Anda membunuh jenius bela diri yang basis kultivasinya telah memasuki puncak tahap teladan Sein meskipun basis kultivasi Anda hanya di tahap awal teladan Sein. Liu Mu berkata dan menatap Duan Lingtian. Aku hanya beruntung. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka tindakannya bahkan menyebar ke White Tiger Sanctum. Kamu tidak harus rendah hati, Liu Mu menggelengkan kepalanya sebelum berkata, meskipun kamu kuat, apa yang aku kagumi darimu bukanlah kekuatanmu. Saya mengagumi bagaimana Anda cukup berani untuk menyinggung Penatua Lian segera setelah Anda tiba di tempat kura-kura hitam, kesampingkan fakta bahwa basis kultivasi saya hanya di panggung Sein klasik penguasaan, bahkan jika basis kultivasi saya berada di puncak, dari tahap Sein klasik atau tahap Sein celestial, saya masih tidak akan berani menyinggung Penatua Lian dari tempat suci penyu hitam Anda sama sekali. Apalagi membunuh seseorang yang dia rencanakan untuk diterima sebagai murid langsungnya. Inilah mengapa aku sangat mengagumimu. Ketika Liu Mu selesai berbicara, dia bahkan mengacungkan jempol pada Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia terdiam sesaat. Selain itu, dia juga terkejut dengan basis kultivasi Liu Mu. Dia tidak menyangka akan bertemu murid White Tiger Sanctum yang berada di Mastery Quintessential Sein Stage hanya dengan menanyakan arah. Kakak senior Liu Mu, sejauh yang saya tahu, para murid Mastery Quintessential Sein Stage di Four Symbols Sanctum dapat berpartisipasi dalam penilaian Sein Land untuk menjadi murid Sein Land. Mengapa kamu masih berada di White Tiger Sanctum? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu.